Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana membuat website secara gratis menggunakan Google Site. Dalam proses pembuatan website sendiri, beberapa orang sering menganggap sulit karena dianggap bersifat teknis. Belum lagi ke beberapa kebutuhan lain seperti menyediakan hosting. Dan ini menjadi tantangan juga tersendiri bagi para pemula, terutama dari sisi keahlian dan biaya. Google Sites sendiri adalah aplikasi Google yang digunakan untuk membuat situs web, baik untuk keperluan pribadi maupun korporat. Dengan Google Sites sendiri, pengguna dapat membuat situs web yang dinamis dan interaktif tanpa perlu bekal bahasa pemrograman. Pengertian website sendiri adalah kumpulan halaman dari dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna melalui sebuah mesin pencari di internet. Dan biasanya informasi yang terdapat dalam sebuah website umumnya berisi konten seperti ilustrasi, video, gambar, suara, teks, dan berbagai macam kepentingan lainnya. Pada umumnya, fungsi website sendiri adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dapat dibaca oleh customer atau pelanggan. Pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips and trik, dan masih banyak lagi. Dan beberapa tahun belakang ini juga website juga bisa dijadikan sebagai sarana jual beli, misalnya toko online. Biasanya disebutnya toko online atau e-commerce. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website lainnya. Penggunaan website di masa pandemi COVID-19 ini dirasa cukup penting, di mana penyampaian informasi tidak perlu dilakukan secara tatap muka yang bisa menyebabkan kerumunan. Contohnya saja seperti sekolah atau perguruan tinggi yang ingin menyampaikan informasi atau pengumuman kepada mahasiswa atau siswanya di masa pandemi COVID ini bisa dilakukan melalui website dengan cara men-share link dari website tersebut yang telah dibuat. Dan juga contohnya juga mungkin selama ini puskesmas atau rumah sakit yang ingin melakukan penyuluhan bisa juga melakukan penyuluhan melalui media website ini tanpa perlu harus bertatap muka. Dan informasi yang didapat juga bisa dapat dibaca atau dilihat di mana saja dan kapan saja selama ada akses internet. Baik, kita masuk dalam proses pembuatan website menggunakan Google Site. Pada kesempatan kali ini saya membagi menjadi beberapa step atau langkah dalam proses pembuatan website. Di sini terdapat 5 langkah atau 5 step. Langkah 1, pengguna wajib memiliki akun Google jika ingin membuat website menggunakan Google Site. Ya, jika belum membuat akun Google, silakan dibuat untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah memiliki akun Google, saya sarankan pengguna yang akan membuat website menyiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan konten website-nya yang akan dibuat. Contohnya gambar, kemudian teks yang akan dimasukkan ke dalam website, ya itu perlu disiapkan. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan website.
Contohnya di sini seperti berkas. Rencananya berkas ini akan saya upload di website saya sehingga nanti pengguna atau pembaca bisa mengakses berkas ini. Kemudian yang kedua ada gambar. Di sini ada contohnya logo yang nanti akan saya masukkan ke dalam website saja yang akan saya gunakan. Kemudian ada juga foto-foto yang saya sudah siapkan, ya, konten berupa foto-foto untuk saya masukkan ke dalam website. Kemudian ada juga poster yang rencananya akan saya masukkan ke dalam website yang dibuat. Kemudian ada juga foto lagi, foto ini. Kemudian ada juga namanya teks konten. Jadi teks konten ini yang nanti akan jadi teks ini yang nanti saya rencanakan akan saya masukkan ke dalam website saya. Contohnya di sini ada sambutan, kemudian info terkini. Jadi pada tutorial kali ini saya akan mencoba membuat sebuah website perguruan tinggi, ya. Dan di dalam website nanti terdapat beberapa halaman. Jadi website itu biasanya terdiri dari beberapa halaman dan halaman itu biasanya terisi atau berisi konten-konten yang berbeda. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan untuk halaman homepage teks yang akan saya masukkan, ya. Kemudian halaman profil, kemudian halaman struktur organisasi, halaman foto dan video galeri. Nanti foto-foto akan saya masukkan ke dalam website saya dan juga video dari YouTube. Kemudian foto struktur organisasi pada halaman struktur organisasi. Kemudian halaman dokumen di sini berisi file dokumen yang tadi saya sudah tunjukkan di folder dokumen, ya. Kemudian ada halaman kontak berisikan informasi alamat perguruan tinggi dan telepon dan jam kerja, dan juga nanti saya akan tambahkan lokasi berupa map, ya, di alamat seperti itu. Hal ini penting dalam sangat penting. Persiapan bahan-bahan untuk konten website ini saya rasa cukup penting disiapkan dari awal karena ditakutkan apabila kita tidak siapkan nanti kita tidak tahu atau nanti kita kesulitan lagi untuk mencari konten apa saja yang akan kita masukkan ke dalam website. Jadi saya sarankan kalau bisa semua konten atau seperti konsep konten apa saja yang akan kita masukkan ke dalam website. Kemudian kita cari bahan-bahannya seperti gambar, kemudian teks atau video maupun berkas, sehingga mempermudah kita dalam proses penginputan konten ke dalam website kita. Baik, setelah akun Google kita sudah siapkan dan bahan-bahan konten website sudah kita siapkan, selanjutnya kita masuk ke tahap membuat website atau langkah awal membuat website dengan Google Site. Kita langsung buka browser kita, bisa Chrome, bisa juga Firefox, ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Baik, setelah browser kita terbuka, silakan akses situs Google Sites dengan cara mengetik https://sites.google.com, ya. Setelah diketik di browser kita langsung enter. Setelah enter, maka Anda akan disajikan tampilan
dashboard dari Google Sites. Pada tampilan dashboard Google Sites sendiri terdapat dua bagian, yaitu nama di awal yaitu Start a New Site. Jadi kalau kita akan membuat website baru, kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan Google Site. Contohnya di sini ada beberapa template yang sudah jadi yang bisa kita gunakan. Dan juga recent sites di sini akan menampilkan website apa saja yang sudah kita buat menggunakan Google Site. Contohnya di sini saya sudah membuat dua website. Kita bisa lihat, saya klik di sini website yang kita sudah buat. Saya sudah buat. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, jadi di sini website dari Puskesmas Malawili, ya. Kemungkinan besar kita akan buat seperti ini, namun yang akan kita buat adalah website dari perguruan tinggi atau institusi. Jadi contohnya website ini nanti terdapat logo, nama websitenya, kemudian ada juga menunya. Menunya di sini ini halaman, ya, ada halaman profil, ada halaman kegiatan dan halaman kontak. Nah, seperti itu. Baik, kita balik ke halaman dashboard kita tadi. Pada kali ini kita akan membuat website baru menggunakan template blank atau kosong, ya. Kemudian di sini kita akan buat website baru. Silakan klik kosong atau blank, klik saja. Nah, setelah diklik maka Anda akan disajikan dengan halaman awal dari website baru kita. Jadi di website baru kita ini masih kosong, ya, masih kosong, belum ada konten, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu memodifikasi website. Setelah kita membuat website baru tadi, sudah tampil halaman kosong seperti ini, ya. Selanjutnya kita modifikasi. Jadi yang akan kita modifikasi di sini adalah judul websitenya. Kemudian kita mengubah logo, kita tambahkan logo, mengganti theme dan menambahkan halaman website, ya, dan lain-lain. Yang pertama yang akan kita modifikasi adalah tulisan situs tanpa judul. Jadi di sini adalah nama dokumennya, ya, bukan judul situsnya tapi nama dokumen situs ini. Untuk nama dokumen situs ini kita ubah menjadi nama perguruan tinggi kita saja atau institusi kita. Seperti ini, klik diubah. Kita lanjut, selanjutnya kita ubah nama situs kita. Otomatis nama situs kita akan berubah sesuai dengan nama dokumen situs kita. Selanjutnya yaitu kita menambahkan logo website kita atau situs kita dengan cara arahkan kursor ke teks nama situs, kemudian nanti ada muncul tulisan tambah logo atau add logo, kemudian kita klik, kemudian kita upload bagian pada brand image, pada logo kita upload, ya, kita upload. Kita upload gambar yang sudah kita siapkan pada bahan-bahan yang telah kita siapkan di awal tadi, ya. Ini sudah saya sampaikan. Silakan untuk bahan konten website sudah disiapkan sehingga dalam proses pembuatan website bisa lebih mudah dan cepat. Di sini logonya saya sudah siapkan, logo website atau situs, ya. Kemudian di sini ada namanya favicon.
Jadi favicon sendiri sini sebenarnya adalah ikon atau logo yang akan muncul di tab di atas ini yang ada kursor saya ini ya. Di sini kan logonya masih berwarna kotak biru putih ya. Jadi untuk merubah logo atau ikon di sini kita sesuai dengan logo situs kita, pada bagian favicon ini kita upload lagi logo yang tadi, kita gunakan yang sama, upload ini. Nah, pada logo situs kita sudah berubah. Baik, selanjutnya yaitu kita merubah tema ya. Jadi di Google Sites sendiri untuk tampilan ini contohnya di sini ada warna gelap dan putih. Ini adalah namanya tema. Dan di Google Sites sendiri sudah tersedia berbagai tema. Untuk mengubah temanya sendiri kita bisa arahkan kursor pada bagian sisi kanan dengan tulisan tema atau themes, kita klik tema. Nah, di sini ada beberapa tema yang sudah tersedia. Ya, kita bisa klik saja untuk melihat perubahannya. Ini ya. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan ini tulisan rata atau level ya. Sini saya pilih, maka akan berubah temanya. Atau di sini bisa melihat pada di bawah tema juga ada warna, sesuai warna kita bisa menyesuaikan warna yang kita inginkan. Contohnya di sini saya akan menggunakan warna kuning, dan di bawahnya juga ada font ya, jenis font atau jenis tulisan yang akan kita gunakan. Kita bisa pilih di sini ya. Saya pilih yang sans saja, yang awal. Baik, selanjutnya yang akan kita ubah adalah judul halaman Anda. Ada teks judul halaman Anda di sini kita akan ubah. Jadi untuk halaman awal ini kita akan jadikan halaman homepage. Jadi halaman homepage sendiri atau biasanya disebut beranda adalah halaman awal ketika situs baru dibuka. Saya akan contohkan di sini, contohnya situs Sorong ya, akan membawa sekolah Sorong. Nah, di sini disebut halaman awal ya. Nah, ini disebut halaman homepage atau beranda. Baik, kita kembali lagi. Pada halaman awal ini saya akan memasukkan teks yang saya sudah siapkan ya. Saya siapkan di bahan teks saya yang saya sudah tunjukkan di awal. Ini dia. Jadi untuk teks awal ini saya akan masukkan teksnya yaitu selamat datang. Selamat datang. Kemudian untuk format hurufnya, untuk memformat huruf di sini merubah seperti ukuran huruf, jenis huruf, tebal huruf atau huruf miring bisa ya. Nanti di sini setelah kita klik nanti akan muncul di atas ini. Kemudian untuk perataan rata kiri, rata kanan, kemudian rata tengah, seperti itu. Untuk merubahnya, saya akan mengecilkan hurufnya sedikit. Silakan dirubah sesuai keinginannya, bisa disesuaikan. Terlalu kecil. Kemudian saya kasih bold ya. Mungkin 36. Oke, kemudian saya enter saja, saya masukkan di tulisan di situs Kemenkes Sorong. Nah, sini saya beri rata blok, kemudian saya rata tengahkan. Dan di sini juga ada seperti toggle ya, namanya mungkin disebut toggle, bisa kita drag dari kiri ke kanan seperti itu posisinya.
bisa disesuaikan. Di sini saya besarkan lagi teksnya 8. Ini saya ubah menjadi 24. Besaran 20 saja. Oke. Baik, setelah merubah halaman awal atau homepage, di sini kita bisa juga menambahkan foto latar belakang dari tulisan ini. Ya, jadi sini kan latar belakangnya hanya berupa warna ya, ada warna seperti ini, manipulasi warna. Kita bisa ubah dengan cara dengan mengklik ubah gambar. Sini kita klik. Kemudian di sini ada pilihan ya. Pilihan pertama yaitu saya akan gunakan gambar yang saya sudah siapkan ya di folder bahan. Saya upload, kemudian saya masukkan foto halaman header ya, di sini sudah siapkan. Nah, di sini sudah ada perubahan. Kemudian di sini ada namanya jenis header ya. Jenis header di sini nanti jenis dari, jadi yang disebut yang ada bagian foto ini disebutnya header ya, header. Jadi di sini kalau kita klik seperti ini nanti ukurannya akan berubah ya. Ada spanduk besar seperti ini, spanduk seperti ini, hanya judul saja. Kalau hanya judul saja berarti nanti gambarnya ada latar belakang akan hilang. Dan saya akan gunakan di sini adalah spanduk biasa seperti ini saja. Oke, selanjutnya ada di sini reset. Kalau reset ini berarti nanti kita akan mereset semua ya. Coba kita klik reset. Nah, mereset gambar ya. Itu akan menghilangkan gambar. Kita upload kembali yang sudah kita sediakan. Baik. Nah, ini halaman awal ya dari website yang sudah kita buat. Setelah kita memodifikasi header dan tema, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan sebuah halaman ya. Saya tunjukkan kembali. Jadi website itu memiliki beberapa halaman, contohnya seperti website dari Google saja. Ini Puskesmas Mandiri, ada beberapa halaman. Jadi dia ada halaman tentang ya, tentang di sini berisi profil ya, tentang profil dan visi misi dan moto dan nilai. Kemudian di bagian kegiatan bagian kontak berisi info kontak ya, jadi alamat, nomor HP, waktu pelayanan, dan juga ada tampilan Google Maps-nya ya. Jadi ini disebutnya halaman, dan tombol-tombol ini disebutnya tombol home, tentang ini disebutnya menu ya. Jadi ketika menu tentang ini kita klik, maka akan muncul halaman profilnya ya, seperti itu, dan kita bisa modifikasi. Baik, kita kembali ke website yang kita sudah buat. Untuk menambahkan halaman, arahkan kursor pada bagian sisi kanan, tulisan halaman atau page ya, kita klik. Kemudian di bagian bawah ada tanda plus, ini adalah untuk membuat halaman baru. Jadi silakan pada halaman baru ini bisa diklik untuk membuat halaman baru, kita klik. Nah, kita akan buat halaman profil yang pertama. Selesai. Nah, ini sudah ada halaman profil. Dan halaman profil ini masih kosong ya. Seperti ini. Ini halaman muka yang tadi kita sudah buat. Untuk mengedit teks dari halaman ini, untuk menunya ini kita bisa edit. Caranya kita klik titik 3 ini, kemudian bagian pada properties kita klik, kemudian gantikan di sini halaman beranda atau ya beranda halaman depan ya. Saya beranda. Selanjutnya kita tambahkan sesuai konsep yang kita sudah buat pada bahan teks saya itu. Sini saya akan tunjukkan lagi.
Setelah halaman homepage ya, halaman homepage atau beranda, halaman profil sudah, kemudian kita tambahkan lagi halaman struktur organisasi. Jadi kita kembali lagi ke situs kita buat lagi halaman organisasi. Seperti ini, sudah ada struktur organisasi, kita sudah buat ya. Kemudian selanjutnya kita buat lagi halaman di sini saya sebutnya galeri ya, halaman galeri yang nanti berisi foto-foto kegiatan dan video ya. Galeri, kemudian ada halaman dokumen dan halaman kontak. Nah, untuk posisi di sini kan akan kita atur. Jadi setelah halaman beranda kita atur supaya menunya di sini bisa rapi ya, bisa berurutan sesuai keinginan kita. Contohnya di setelah halaman beranda sini saya akan seharusnya langsung halaman profil. Jadi caranya yaitu halaman sini kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita drag ke atas. Nah, seperti ini. Jadi sudah posisinya sudah berubah. Kemudian saya sini halaman struktur organisasi, di sini galeri dan dokumen. Dan biasanya kontak ini posisinya biasanya di belakang di beberapa website seperti itu. Oke, kita lanjut ke step keempat atau langkah keempat, yaitu memasukkan konten ke dalam website kita, yaitu berupa gambar, video, ya, file dan lain-lain menggunakan fitur yang ada pada Google Site. Dan pada halaman-halaman yang sudah kita buat tadi, ya, contohnya halaman beranda, profil, struktur organisasi, galeri, dokumen dan kontak, konten-konten yang akan kita masukkan nanti berbeda-beda ya, sesuai dengan konsep yang sudah kita siapkan. Contohnya saja tadi saya kan yang saya tunjukkan tadi, saya sudah menyiapkan sebuah konsep dari website yang akan saya buat. Contohnya di sini ya. Jadi di halaman homepage sendiri nanti saya akan memasukkan kata sambutan ya, sambutan dari direktur ya. Kemudian ada satu foto yang saya sudah siapkan lagi. Kemudian nanti ada info terkini. Jadi info terkini baik berupa pengumuman atau berita. Di sini untuk info terkininya sebagai contoh akan saya masukkan 2 info pada halaman homepage. Itu juga nanti halaman lainnya ya. Di sini saya sudah siapkan teksnya ya, dan konten apa saja yang akan saya masukkan. Baik, kita lanjut ke halaman homepage dulu. Kita masukkan yaitu teks yang saya sudah siapkan tadi, yaitu pertama kata sambutan di sini. Baik, untuk memasukkan teks pada website kita, jadi di bawah header ini, dari kita info ini kita akan masukkan teks. Caranya gampang, yaitu silakan klik sisipkan di sini. Kemudian ada kotak teks atau box teks. Silakan diklik. Nah, maka akan muncul tampilan kotak teks ya, seperti ini ya, dan juga nanti akan muncul format dari tulisannya atau teksnya ya. Baik, untuk pertama saya akan masukkan teks yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu kata direktur seperti ini. Kemudian saya masukkan teks lagi yang saya sudah siapkan. Saya copy saja, kemudian saya paste seperti ini ya.
Jadi hasilnya seperti ini, dan ini kita bisa modifikasi sesuai keinginan kita. Di sini contohnya tulisan ini saya agak kecilkan saja menjadi 11, tanda tangan 11 juga. Nah, untuk ratanya bisa kita ratakan tengah ya. Di sini rata tengah bisa seperti ini. Saya gunakan biasa saja. Seperti ini. Ini 10 saja. Ini 10. Baik, untuk teks pertama sudah kita masukkan pada halaman beranda atau homepage. Kemudian pada fitur teks di sini, pada text box atau kotak teks ini, di sini ada seperti simbol bulat yang ini. Ini fungsinya untuk kita menggeser ya, bisa seperti ini, mengecilkan kotaknya seperti ini, atau membesarkan seperti ini, ya. Nah juga kita juga bisa menggeser dari teks ini. Jadi arahkan kursor kepada titik-titik ini, diarahkan posisinya mau di sebelah mana. Contohnya di sini, ya. Nah, ini saya posisikan di sini. Selanjutnya, kita lihat kembali pada konsep yang saya sudah buat. Pada di sini saya akan memasukkan satu foto. Ya, di sini saya akan memasukkan satu foto. Fotonya yang akan saya masukkan. Untuk memasukkan gambar atau foto caranya gampang. Di sini ada lagi di bagian sisipkan ada namanya gambar. Silakan diklik saja gambarnya. Kita gunakan foto yang sudah kita sediakan. Di sini ambil foto. Nah, di sini di bagian profil ya saya simpan di homepage. Maaf, di bagian profil sini ini dia. Saya masukkan satu foto. Nah, ketika kita masukkan foto, posisinya akan di bawah ya seperti ini. Di sini juga ada terdapat beberapa properti ya. Contohnya di sini kita crop gambarnya, contohnya seperti ini, kita besarkan ya. Atau ini untuk menampilkan secara penuh, cuman ini gambarnya sudah penuh. Di sini untuk delete, hapus. Dan di sini untuk menambahkan teks ya. Contohnya di sini tambahkan teks di bawah gambar. Cuman untuk teksnya kita tidak gunakan. Untuk posisi foto ini bisa kita geser ya. Caranya arahkan kursor sampai ke gambar seperti ini dan menjadi seperti lambang seperti apa, kursornya berubah menjadi seperti ini, kemudian di drag saja bisa ke sini. Nah, jadi foto awal ini saya sudah masukkan. Kita lanjut lagi, selanjutnya ada beberapa teks yang kita input lagi ke dalam halaman homepage, yaitu info terkini 1. Jadi teks kembali akan saya inputkan. Caranya sama untuk masukkan teks, akan kotak teks seperti ini ya. Kemudian kita copy teks yang sudah kita siapkan, copy ya. Kemudian kita paste di sini. Sudah ada. Untuk teksnya saya ubah lagi menjadi 11 saja untuk teks paragrafnya di sini. Ini ya. Kemudian kita tambahkan teks lagi. Ini di bawahnya. Masukkan teks yang kedua, info terkini 2. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Dan di sini pada kolom teks ada juga propertinya di pojok kiri ini ada warna ya. Jadi setiap ini bisa kasih warna, contohnya seperti ini. Atau duplikat, jadi kita akan menduplikat teks yang sudah ada seperti ini. Kita tidak gunakan, kita hapus saja. Untuk warnanya saya akan buat seperti ini, jadi putih, kuning, putih ya. Oke, selanjutnya ini saya lupa sampaikan, setelah kita melakukan modifikasi pada website kita ya, kita harus
untuk melihat perubahannya ya, kita harus tekan publikasikan. Jadi publikasikan di sini artinya website kita tuh sudah siap dipublikasi. Kita klik publikasikan. Nah, pada bagian sini ini adalah halaman webnya ya. Ini bisa kita rubah sesuai keinginan. Tapi terkadang ini contohnya seperti maaf alamat tersebut sudah digunakan. Jadi untuk penulisan alamat web ini harus ya jangan sampai sudah digunakan. Karena sudah digunakan tadi, saya akan tambahkan simbol seperti ini ya. Ini bisa digunakan. Kemudian publikasikan. Oke. Untuk melihat hasil website kita, untuk tampilan fullnya, caranya yaitu dengan cara arahkan kursor di tulisan publikasikan di bagian panah ini, kita klik, kemudian kita klik lihat situs yang dipublikasikan. Ya, kita klik di sini. Nah, ini adalah website kita yang sudah kita buat, ya. Jadi sebetulnya website ini sudah bisa kita share ya ke secara publik ya, ke orang-orang sudah bisa kita share. Hanya saja untuk sementara kita belum share dulu karena konten-konten dalam website kita kan belum selesai ya, sehingga jangan dulu di share seperti itu. Kita lanjut modifikasi juga halaman profil ya. Kita halaman profil, saya lihat kembali konsep saya. Halaman profil di sini nanti ada ini ya, hanya teks. Profil hanya teks saja ya. Jadi di sini profilnya akan memuat profil sendiri, kemudian perkembangan institusi, berdirinya institusi ya, seperti itu. Ini saya copy saja semuanya di sini. Saya copy sampai di bawah sini. Ini kontennya masih berupa teks ya. Kontennya masih berupa teks. Setelah beranda kita akan klik profil. Jadi profil tadi masih kosong. Kita masukkan kotak teks atau baris teks. Kita praktekkan lagi teks yang sudah kita ambil. Nah, ini sudah ada. Ini kita rubah tulisannya menjadi 11 ya, 11 yang agak lebih kecil. Ini sudah. Oke, setelah kita melakukan modifikasi website, jangan lupa tekan lagi publikasikan. Jadi publikasikan di sini ibaratnya seperti kita menyimpan ya, menyimpan. Jadi kayak men-save gitu. Kalau kita tidak save nanti perubahannya tidak akan berubah perubahannya ya. Jangan lupa setelah melakukan modifikasi, kalau bisa klik publikasikan. Oke. Nah, di sini saat kita klik publikasikan nanti akan tampil halaman profil yang sebelum kan belum ada teks, dan sesudah yang sudah kita tambahkan teks. Setelah itu kita klik publikasikan. Kita lihat halaman website kita lagi. Di halaman profil apakah sudah ada perubahan? Di sini saya klik. Nah, ini sudah ada teksnya masuk. Seperti itu. Sudah ada. Ya. Kita lanjut lagi ke halaman struktur organisasi. Untuk halaman struktur organisasi ini akan kita masukkan yaitu sesuai konsep yang kita siapkan, yaitu berupa gambar ya, foto struktur organisasi yang saya sudah siapkan lagi di halaman folder. Di sini sudah siapkan ya, gambar SO, ini struktur organisasi. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kita lanjutkan ke website kita lagi, masukkan gambar, klik gambar, upload ke website, gambar. Nah, ini sudah ada.
Untuk posisinya di sini gambarnya kecil, jadi tidak terlihat ya. Untuk struktur organisasinya kita bisa besarkan dengan cara klik di sini, besarkan seperti ini. Ini kita drag ke bawah. Oke. Dan kita klik ini untuk melihatkan full. Untuk posisinya kita arah ke tengah, untuk tengah seperti ini. Nah, ini foto organisasinya sudah. Jangan lupa save kembali, publikasikan. Nah, ini sudah semua organisasinya sudah masuk. Oh iya, satu lagi yang tadi yang saya sudah sebutkan paling awal itu logo Fapicom ya. Di sini sudah berubah. Ini ada logo Fapicom ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke website kita. Nah, selanjutnya ke halaman galeri. Ya, halaman galeri ini sesuai konsep lagi. Kita balik ke konsep kita. Kita akan memasukkan foto-foto kegiatan ya, foto-foto kegiatan dan video-video dari YouTube. Oke, kita pada halaman galeri ini kita akan memasukkan foto-foto kegiatan dan juga video-video kegiatan. Untuk videonya nanti akan berasal dari YouTube ya. Untuk galeri kita akan memasukkan gambar tetapi tidak menggunakan fitur gambar ini ya. Kita akan menggunakan fitur namanya carousel gambar. Ya, silakan klik carousel gambar. Nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan fitur gambar tadi. Kita klik masukkan foto-foto kegiatan. Yang di sini kegiatan ini berbagi masker. Jadi 4 foto langsung kita masukkan. Jadi caranya untuk mengklik semua foto ini untuk dimasukkan ke galeri carousel gambar, klik Ctrl A, biar semua ya, terseleksi semua, kemudian klik open. Kita sisipkan. Nah, ini sudah gambar. Dan bedanya dengan carousel gambar tadi, kalau gambar dengan carousel gambar ini sudah masuk 4 foto yang tadi. Mungkin saat ini masih kelihatan satu ya. Di sini nanti kalau bisa dilihat ada titik-titik, berarti titiknya 4, berarti ada 4 foto langsung sudah di dalamnya. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi hasilnya, klik publikasikan. Ini kita klik publikasikan. Oke, kita refresh ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi gambarnya itu sudah terinclude menjadi 4 gambar. Dan ini bagus karena kalau kita menggunakan fitur gambar saja di sini, nanti bisa full halaman ini, jadi bisa sampai ke bawah. Karena dia gambarnya itu atau fotonya itu akan masing-masing 1, 2, 3, 4, contohnya sih 4 foto. Jadi 4 foto nanti sampai ke bawah. Kalau dengan carousel gambar ini lebih nanti bisa halamannya itu tidak sampai full ke bawah, jadi sudah ada 4 foto di dalamnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi di carousel gambar, kita masukkan gambar foto-foto kegiatan lagi. Di sini gambar, saya akan memasukkan gambar wisuda ya. Di sini wisuda. Sisipkan, dan untuk posisinya di sini kita bisa rubah ya. Contohnya posisi ini ke atas, foto mana yang akan ditampilkan duluan ya. Seperti itu, sebelumnya kita sisipkan. Dia akan ke bawah, kita geser ke atas seperti ini. Nah, ini kita bisa kecilkan ya biar sama besar untuk foto kiri dan kanan. Seperti ini. Oke, kita publikasikan lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi sudah ada 2 kegiatan dan masing-masing kegiatan sudah ada jumlah fotonya. Tinggal klik saja. Jadi pembaca ya bisa melihat dokumentasi kegiatan seperti ini. Dan untuk ini kita mungkin tambahkan judul teksnya ya. Kita akan tambahkan teks di bawah sama dengan text box, sama seperti ini.
Kita kemudian teksturnya kita drag ke atas ya, dia di bawah foto jadi sepertinya ini. Nanti akan mengklik untuk mengedit teks. Contohnya di sini nama kegiatannya itu kegiatan bagi masker 2021, contohnya seperti itu. Kita bisa berikan nama bold, kurangnya kecil saja, ke tengah ya, sini. Juga di bagian itu teks telah muncul, masukkan di sini sepertinya 8 ya untuk tulisannya ya, seperti ini. Kita publikasikan lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini ya untuk halaman galeri. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan memasukkan video dari YouTube. Jadi videonya ini kita ambil dari YouTube ya. Jadi caranya gampang. Untuk menyisipkan video dari YouTube, silakan arahkan kursor lagi ke sisi kanan, kemudian cari logo YouTube dan tulisan YouTube seperti ini. Ada, kita klik ya. Kemudian di sini akan ada search ya, kotak search untuk mencari video yang ada di YouTube. Jadi silakan mencari video apa saja dengan cara ketik judul videonya ya, atau contohnya di sini video senam. Kita setelah ketik, kita klik tombol search, telusuri ya. Sini maka akan muncul video-video dengan judul senam ya, seperti itu. Dan untuk saat ini yang video akan saya masukkan yaitu profil ya, video profil. Dan juga pastikan video itu sudah diupload di YouTube. Kalau tidak diupload di YouTube nanti maka tidak akan tampil. Ini profil. Kita coba cari. Nah, ini sudah ada profilnya. Kita pilih, dipilih videonya, kemudian pilih. Nah, ini videonya maka sudah tampil. Nah, video satu. Kita masukkan lagi video keduanya. Ini sudah. Ini sudah ada, kita pilih lagi, kemudian pilih. Kita geser ke sini. Kita sudah muncul. Kita sudah bisa publikasikan lagi. Nah, video, foto, dan videonya sudah masuk ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman dokumen. Jadi di halaman dokumen di sini sesuai konsep yang saya buat di Microsoft Word, yaitu nanti ada beberapa dokumen yang bisa di-upload ya oleh pengguna atau pembaca website kita. Jadi sini untuk dokumen yang akan saya coba contohkan yaitu hanya 2 dokumen ya, itu file berupa file PDF. Saya coba lihatkan dokumen saya. Nah, di sini ada 2 dokumen PDF. Untuk dokumen sendiri sebetulnya di Google Site bisa kita masukkan juga dokumen berupa Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain sebagainya ya. Seperti untuk contoh kali ini yang akan saya masukkan yaitu dokumen berupa file PDF. Untuk mengupload dokumen ke website Google Site kita, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengupload dokumen kita ke Google Drive yang kita miliki ya. Di sini ini Google Drive saya. Nanti silakan Google Drive Anda bisa dibuka, kemudian upload dokumen-dokumen yang akan diupload di website. Nah, saya akan masukkan di sini file. Saya upload file baru, ini dia dokumen dan proses. Oke, setelah dokumen tadi sudah kita upload ke Google Drive, kita kembali ke website kita ya. Di sini langsung kita klik Drive di sini ya.
kita klik drive, kemudian ini akan membuka dokumen Google Drive kita ya. Tadi saya simpan di sini dokumen website. Nah ini dia, ada 2, saya klik 2, kemudian saya sisipkan, proses. Maka dokumen tadi yang sudah kita inputkan ke Google Drive akan masuk ke website kita. Nah, saya akan masuk di sini. Nah, ini. Kemudian kita tambahkan teks lagi untuk memberikan keterangan. Nah, setelah kita ubah, kita publikasikan. Nah, dokumen ini kita sudah bisa dilihat. Untuk mendownload dokumen ini, apabila nanti ada pengguna atau pembaca yang mendownload dokumen ini, setelah mengakses halaman dokumen, nanti bisa mengklik pada bagian ini, ya, pada panel lepas ini, akan diklik, maka akan tampil secara full dokumennya, dan juga untuk mendownload nanti bisa mendownload dengan cara menggunakan tombol panah atau di download ini, langsung bisa di-download seperti itu. Kita lanjut ke halaman kontak. Kita lihat lagi kembali konsep yang sudah kita buat di Word tadi ya. Jadi di halaman kontak itu nanti berisi gambar, yaitu ikon kontak ya, kemudian alamat, telepon, jam kerja, kemudian nanti ada link atau Google Map ya, jadi tampilan Google Map dari alamat perguruan tingginya. Jadi caranya kita kembali klik halaman kontak seperti ini. Yang pertama yang akan saya masukkan yaitu gambar ikon kontak ya, kayak seperti telepon. Nah, contohnya di website ini ya, website ini ada kontak seperti ini. Untuk mempercantik saja, kita pakai sisipkan gambar. Baik, akan saya jelaskan dulu. Mungkin tadi di awal saya lupa. Mungkin di awal tadi untuk gambar ini mungkin kita upload dari dokumen atau gambar yang sudah kita pilih yang sudah kita siapkan ya di PC atau laptop kita. Sebenarnya ada satu lagi namanya di sini di bawah upload ya. Kalau kita upload dari PC kita ini, kalau namanya pilih, nanti di sini setelah diklik akan muncul beberapa pilihan. Jadi yang pertama adalah untuk Google Drive ini, jadi foto-foto yang ada di dalam Google Drive kita. Nah, jadi nanti ini foto-foto dalam Google Drive saya sudah ada di sini, Google Drive institusi ya, sudah ada foto-fotonya. Jadi kalau kita pilih misalnya foto di sini, kita sisipkan. Nah, jadi dia akan mengambil foto atau gambar yang ada di Google Drive kita. Misalnya kita coba lagi pilih. Kemudian ada menurut URL. Jadi menurut URL sini, jadi nanti gambar yang diambil berasal dari link yang kita inputkan. Untuk link gambar yang kita inputkan nanti, untuk mendapatkannya, contoh saya akan kasih contoh di sini. Di sini ada gambar ini akan saya masukkan ke website kita. Jadi dalam gambar ini saya tidak perlu download ya, tidak perlu download. Yang saya butuhkan hanya link. Jadi untuk mendapatkan linknya, caranya setelah gambar ini kita sudah tampilkan seperti ini, kita klik kanan, kemudian buka tab baru, buka gambar di tab baru juga seperti itu, atau ya buka tab gambar baru atau sign alamat link. Nah, kita buka gambar tab baru saja. Nah, setelah buka tab baru nanti akan muncul tab baru seperti ini, dan linknya ini yang kita copy ya, kita copy, kemudian kita pastikan di tempel URL gambar ini ya, kita tempel. Nah, kalau sudah muncul gambarnya berarti betul sudah sesuai. Kemudian kita sisipkan gambar. Nah, seperti ini. Oke, untuk teks kita masukkan tulisan alamat.
sini, kita copy dulu teksnya, saya masukkan ke sini. Baik, untuk posisinya di sini saya rubah jadi di awal setelah gambar icon kontak ada telepon dan email dan jam kerja, dan di bawah ini ada alamat. Selanjutnya akan yang kita masukkan adalah Google Map ya, map dari alamat Poltekkes Kemeja Sorong atau perguruan tinggi kita. Jadi untuk memasukkan Google Map, pertama silakan klik sematkan di sini, klik fitur sematkan, diklik. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, kita klik di bagian sematkan kode. Nah, setelah kita klik, kita menuju browser kita lagi ya, tab baru di sini, kemudian ketikkan Google Map. Jadi, kita enter. Setelah itu kita masuk Google Map. Nah, kita cari nama kantor atau institusi atau perguruan tinggi yang ingin kita masukkan ya, yang ingin kita dapatkan Google Maps-nya. Di sini nah, di sini sudah ada ya. Guys, untuk mendapatkan jadi yang ingin kita dapatkan di sini yaitu namanya link embed ya, namanya link embed yang kita dapatkan dan kita masukkan ke dalam website kita di sini ya, di sini. Jadi untuk mendapatkan link embed ini, setelah kita dapat alamat kantor kita atau institusi kita seperti ini, kemudian klik bagikan di sini ya. Kemudian setelah muncul ini sematkan peta, klik. Nah, silakan di bagian salin di sini klik salin HTML. Silakan diklik salin. Nah, sudah tercopy. Kemudian pastekan link tadi ke sini. Tampilannya seperti ini, kemudian klik berikutnya. Nah, ini berarti sudah ada muncul, kemudian sisipkan. Nah, maka nanti map alamat institusi kita sudah muncul. Kita perbesar saja seperti ini. Ini sudah besar seperti ini. Kita publikasikan dulu untuk melihat hasilnya. Oke, langkah kelima atau step terakhir dari tutorial kali ini yaitu men-share website kita ke publik. Jadi sebetulnya website kita ini sudah bisa diakses tadi ya, setelah di awal kita sudah publikasikan ke publik. Hanya saja website yang awal tadi paling awal itu belum, kontennya belum misalnya kontennya belum siap ya untuk di-share. Dan saat ini untuk kontennya sebagai contoh sudah siap. Tentunya di sini website kita di bagian beranda ya, sudah ada konten-konten yang kita yang sudah kita masukkan, kemudian bagian profil ya seperti itu. Kemudian di bagian struktur organisasi, kemudian bagian galeri ya, jadi masyarakat bisa melihat nanti atau publik ya. Ini contohnya galeri, kemudian dokumen. Untuk dokumen ini nanti bisa ditambahkan ya sesuai keinginan atau dokumen-dokumen apa saja yang ingin di-share ya. Di sini kita cuma mencontohkan 2 dokumen kemudian di kontak seperti ini ya.
Oke, untuk men-share selanjutnya kita akan biasanya untuk men-share website yang sudah kita buat, ada yang kita share adalah link aksesnya. Jadi untuk link akses sendiri, ya link aksesnya sendiri kita bisa lihat melalui dengan cara mengklik icon ini. Saya besarkan sedikit, nah ini ya. Sini ada namanya salin site link ya. Jadi kita klik saja di sini. Nah, ini adalah website kita ya. Jadi kita bisa salinnya di sini, klik salin saja, sudah tercopy. Misalnya kita mau kita share link itu, ya silakan share ke WA, ke Facebook, Instagram, itu bisa. Jadi contohnya tadi sudah salin, saya paste link website kita tadi. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini dia salin website kita. Untuk linknya sendiri ini mungkin di awal tadi sudah ada tulisan sites google.com karena ini domain itu ini domain ya, istilahnya ini domain. Jadi domain yang kita gunakan melalui Google ini gratis sehingga nanti ada tulisan sites google.com ya. Jika ingin menggunakan domain sendiri, contohnya di sini. Karena ini poltekkers.ac.id, ini harus kita membeli lagi namanya domain ya. Dan domain yang sudah kita beli tadi bisa kita pasangkan di website kita. Contohnya di sini di bagian setting, di sini domain custom, di sini nanti di settingannya di sini. Tapi untuk tutorial kali ini kita menggunakan domain yang gratis dari Google Site. Untuk fitur-fitur pada Google Site sendiri sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa digunakan. Satu fitur lagi yang mungkin sering digunakan yaitu ada namanya di sini tata letak atau layout. Jadi layout ini di sini saya akan contohkan biar bisa dipahami. Di sini tata letak ada beberapa ya. Di sini contohnya ada dua. Contohnya ini. Jadi tata letak ini ada berisi untuk gambar. Jadi kita klik tata letak dua. Jadi ada dua. Jadi bisa dua konten kita masukkan di sini ya. Itu berupa gambar, YouTube ya, video dari YouTube dan map seperti itu. Dan di sini juga langsung tersedia. Kalau yang di awal tadi kan misalnya kita masukkan gambar, contohnya gambar tadi sites ini. Nah, kita kan mau menambahkan teks, kita nambahkan lagi teks seperti ini, biar kita drag ke atas ya seperti ini. Nah, ini kan lumayan ribet atau lumayan ya ribet ya. Jadi silakan bisa menggunakan fitur dari layout ini. Contohnya seperti ini, saya akan pindahkan gambar ini di sini, upload profil ini kita full sudah. Teksnya nanti bisa kita pindahkan lagi sini. Kemudian di sini kata sambutan. Ini kita pindahkan, drag saja pada bagian ini sini. Nah, sudah ada yang baru. Kita hapus bagian ini. Nah, sudah. Kita publikasikan. Ini ada yang baru ya, seperti ini. Itu juga lewat yang lainnya. Contohnya saya akan menggunakan tiga gambar ini dengan font. Jadi di sini saya akan memasukkan poster ya. Jadi poster sudah ada 3 layout. Jadi kita tidak perlu misalnya gambar, kita drag misalnya masukkan gambar. Ini berkas. Sini ya, contoh gambar ini kita masukkan.
Misalnya kita masukkan gambar lain, kita masukkan ya, kita biasanya drag seperti ini ya. Nah, dengan layout ini kita bisa di sini 2 gambar saja. Loh, saya akan masukkan poster. Saya akan masukkan poster yang kedua. Kita lebarkan seperti ini. Nah, nanti keterangannya kita bisa tambahkan di sini. Keterangan saya tidak tambahkan, kemudian saya publikasikan. Nah, sudah masuk posternya. Kita tambahkan teks keterangan saja di sini. Tekan tengah, simbol, si warna kuning agar pembeda saja seperti ini. Sisihkan. Nah, sudah ada. Nah, seperti ini. Kita sudah menambahkan konten lagi, yaitu berupa poster. Oke, demikianlah tutorial bagaimana membuat website secara gratis menggunakan Google Site. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah dengan cara menonton video ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.